Hai semuanya, apa kabar hari ini? Lagi ngerasa tenang atau malah lagi cemas, mikirin hal-hal yang nggak jelas? Saya pengen kita ngobrol santai aja kali ini, soal satu topik yang pasti pernah mampir di kepala kita semua. Anxiety, atau rasa cemas yang suka nongol tiba-tiba. Nggak peduli kalian siapa, sesukses apa, secuek apa. Saya yakin di satu titik hidup, kalian pernah ngerasain gimana rasanya hati nggak tenang, pikiran muter-muter, dada sesak, dan muncul kalimat di kepala kayak, "Aduh, nanti gimana ya?" Nah, banyak banget dari kalian yang nanya, "Saya harus baca buku apa sih biar ngerti kenapa saya suka cemas?" Atau, "Ada nggak buku yang bisa bantu saya paham soal anxiety, supaya saya nggak merasa sendirian?" Dan disinilah saya pengen ngajak kalian mikir bareng. Karena jawabannya sebenarnya bukan cuma soal buku apa yang kalian baca, tapi juga soal gimana kalian membaca diri kalian sendiri. Seringkali kita mikir, kalau kita nemu buku yang pas, yang isinya kayak ngomong langsung ke hati, kita bakal sembuh dari cemas. Padahal, jujur aja ya, buku itu bukan obat sihir. Buku itu cuma jembatan supaya kalian bisa ngerti apa yang terjadi di dalam diri kalian. Anxiety itu bukan hal yang bisa dihapus begitu aja, cuma dengan satu tips, satu buku, atau satu teori. Dia lebih kayak teman lama yang sering muncul tanpa diundang. Tapi kalau kita mau belajar kenal lebih dalam, dia nggak akan terasa seberat itu. Saya pernah baca satu buku yang menurut saya luar biasa buat mulai memahami anxiety. Judulnya The Anxiety and Phobia Workbook karya Edmund Bourne. Buku ini kayak toolkit, isinya penuh panduan praktis yang bikin kita bukan cuma paham apa itu anxiety, tapi juga belajar teknik-teknik menghadapinya. Misalnya, diajarkan soal pola pikir negatif yang sering muncul di kepala kita, soal bagaimana kita sering menakut-nakuti diri sendiri dengan bayangan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Tapi, jangan salah sangka. Ya, baca buku ini bukan berarti kalian langsung bisa bebas dari cemas. Kenapa? Karena membaca itu baru langkah pertama. Tantangan sesungguhnya adalah, mau nggak kalian mempraktikkan apa yang kalian pelajari? Mau nggak kalian berhenti lari dari rasa cemas dan mulai duduk bareng, ngobrol, mengenal si anxiety ini? Kadang kita baca buku demi buku, tapi kita cuma nyari kalimat yang bikin lega sesaat, bukan sungguh-sungguh mau mengubah cara hidup kita. Kalau kalian lebih suka pendekatan yang lebih ringan, saya juga suka First We Make the Beast Beautiful karya Sarah Wilson. Ini bukan buku self-help yang ngasih tips kaku, tapi lebih kayak memoir atau perjalanan pribadi si penulis menghadapi anxiety-nya sendiri. Di sini, kalian bakal nemu pengakuan jujur bahwa punya anxiety itu bukan tanda kalian lemah atau gagal, tapi bagian dari jadi manusia. Kadang, denger cerita orang lain aja udah cukup bikin kita ngerasa lebih normal. Nggak sih? Tapi begini, saya mau kita mikir lebih dalam. Kenapa sih kita ngotot pengen ngerti anxiety lewat buku? Kenapa kita nggak langsung ngobrol sama diri sendiri? Maksud saya gini, seringkali kita pengen jawaban cepat, pengen ada yang ngasih tahu, kamu tuh begini loh, makanya cemas. Padahal sebenarnya jawabannya udah ada di dalam keseharian kita. Coba deh kalian ingat-ingat, kapan terakhir kalian merasa benar-benar cemas? Apa pemicunya? Apakah itu pekerjaan, hubungan, ketakutan akan penolakan? Dan waktu cemas itu muncul, apa yang kalian lakukan? Buku bisa ngasih kalian peta, tapi jalan yang kalian tempuh tetap kalian sendiri yang harus pilih. Kalau kalian cuma baca teori, tapi nggak pernah berhenti sejenak, mengamati diri, kalian bakal terus terjebak di siklus yang sama. Karena, percaya nggak percaya, anxiety itu sering muncul bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita nggak mau duduk diam dan benar-benar merasakannya. Kita sibuk lari, sibuk ngedistraksi diri pakai media sosial, kerjaan, hiburan. Padahal semakin kita menghindar, semakin besar bayangan anxiety itu di kepala kita.
Ada satu hal menarik yang saya pelajari dari psikologi, bahwa otak manusia itu dirancang untuk memperhatikan ancaman. Itu evolusi, itu cara kita bertahan hidup. Dulu, zaman manusia purba, kalau kita nggak peka sama ancaman, kita bakal dimakan singa. Nah, sekarang ancamannya bukan lagi binatang buas, tapi pikiran-pikiran kayak, gimana kalau saya gagal presentasi? Atau, gimana kalau dia nggak suka saya? Masalahnya, otak kita nggak bisa bedain mana ancaman nyata dan mana yang cuma bayangan. Akhirnya, kita tegang terus. Makanya, salah satu kunci untuk menghadapi anxiety bukan menghapus semua ketakutan, tapi belajar membedakan mana ketakutan yang nyata, mana yang cuma cerita di kepala. Dan kalian gak harus jadi psikolog buat belajar ini. Kalian cukup mulai dari hal sederhana. Setiap kali merasa cemas, berhenti, tarik napas, dan tanya, ancaman apa sih yang saya pikirkan sekarang? Real gak sih? Dengan latihan, perlahan kalian bakal belajar bahwa banyak hal yang kalian takutin itu cuma dugaan, bukan fakta. Saya tahu, banyak dari kalian juga mungkin udah nyoba meditasi, yoga, journaling, tapi tetap aja ngerasa cemas. Jangan menyerah. Bukan berarti teknik-teknik itu nggak bekerja. Mungkin kalian cuma butuh menemukan kombinasi yang cocok buat kalian. Ingat, nggak ada satu metode sakti buat semua orang. Beda orang, beda pengalaman, beda jalan. Jadi, penting banget untuk nggak nyerah cuman karena satu cara nggak berhasil. Kalau kalian tanya saya, buku terbaik untuk memahami anxiety itu bukan cuma buku yang ada di toko. Buku terbaik adalah kalian sendiri. Diri kalian adalah catatan hidup yang penuh pelajaran, penuh momen cemas, tapi juga penuh kemenangan kecil yang mungkin kalian lupakan. Setiap kali kalian berhasil melewati satu hari yang berat, itu sudah satu bab pelajaran. Setiap kali kalian berani mengakui, ya, saya cemas, itu sudah satu halaman keberanian. Jadi, gimana kalau sekarang kita bikin janji? Bolehlah kalian cari 1-2 buku bagus soal anxiety, tapi lebih dari itu, janji sama diri sendiri untuk mulai ngobrol, lebih jujur sama diri. Jangan cuma nyari jawaban di luar, tapi juga di dalam. Kadang yang kita butuhkan bukan kalimat motivasi dari buku, tapi pelukan kecil dari diri kita sendiri. Kadang yang kita perluin cuma duduk diam, memeluk semua kekacauan itu, dan bilang, "Hey, saya tetap berharga meski saya cemas." Saya pengen kalian ingat satu hal ini baik-baik. Kalian bukan kegagalan hanya karena kalian merasa cemas. Kalian bukan lemah hanya karena kalian butuh bantuan. Dan kalian bukan sendirian dalam perjalanan ini. Banyak banget orang di luar sana yang juga sedang berjuang. Meski dari luar kelihatan kuat, mereka juga punya momen-momen di mana mereka bertanya, apa saya cukup? Atau, kenapa saya nggak bisa tenang? Kalau kalian merasa sendirian, ingat, kalian selalu bisa cari bantuan. Entah itu teman dekat, keluarga, atau profesional. Nggak ada salahnya minta tolong. Dan kalau kalian merasa pengen mulai dari membaca, ya silakan. Cari buku yang resonansi sama kalian. Tapi jangan lupa, setelah baca, praktikkan. Ubah cara pikir kalian pelan-pelan, dengan penuh kesabaran. Anxiety bukan sesuatu yang langsung hilang, tapi sesuatu yang bisa kalian kelola. Kalau kalian mau belajar berdamai dengannya. Akhir kata, saya mau bilang, kalian kuat. Bahkan di hari-hari di mana kalian ngerasa paling rapuh, kalian tetap kuat. Karena kalian masih di sini, masih dengerin ini, masih mau belajar, itu sudah tanda keberanian. Jangan biarkan anxiety mendefinisikan siapa kalian. Kalian lebih dari sekadar rasa cemas kalian. Kalian itu lengkap, utuh, bahkan dengan semua kekacauan yang ada di kepala kalian. Jadi, yuk, mulai hari ini, kita belajar untuk lebih sabar sama diri sendiri. Pelan-pelan, satu langkah demi langkah, kita bakal belajar mengenali, memahami, dan akhirnya berdamai dengan anxiety. Karena hidup bukan soal menghilangkan semua ketakutan,
Tapi soal tetap berjalan, meski rasa takut itu ada. Dan kalian nggak sendirian. Saya di sini, kita sama-sama belajar.